Kita lanjutkan pagi ini kajian kita fikih sholat ya. Fikih sholat ya. Bapak bukunya? Bawa ya. Kita bahas hari ini sampai ke sujud. Ya, sujud ya. Oke. Sudah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus salihah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita sayangi, semoga Allah menyayangi beliau, Buruda kita Ibu Hajah Sri Mu'alimah Masyamah Fanani, yang senantiasa bersama kita untuk Ibu paham tentang bacaan Al-Quran secara benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Syukur alhamdulillah sambil belajar lagunya, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita baca Al-Quran itu zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasi Quran itu dengan suaramu yang indah. Itu perintah. Yang perintah Nabi. Kalau sudah namanya perintah Nabi, maka harus kita taati. Sami'na wa ata'na. Suruh hiasi bacaan Quran itu dengan suaramu yang indah. Tapi jangan salah pasang niat. Niatnya bukan karena untuk ikut perlombaan. Ya, niatnya bukan untuk menjadi qori'ah atau muqorri untuk bisa dilombakan. Karena kalau salah niat, maka hapus semua pahala. Maka dalam ibadah seseorang akan diterima, syaratnya ada 3. Pertama, ikhlas karena Allah. Jangan karena lillah yang lain, jangan karena li yang lain, tapi harus lillah. Tidak boleh linnasi karena jatuhnya riya. Tidak boleh linnasi karena jatuhnya serakah. Jadi kalau amal itu harus syarat pertama diterima Allah, kudu ikhlas karena Allah, tidak ada tendensi yang lain. Jadi belajar baca Quran betul-betul supaya kelak nanti di hadapan Allah, ketika Allah akan tentukan surga kita, di mana letak surga kita sesuai dengan bacaan Al-Quran kita. Jadi belajar kita long life education. Ini bahasanya tetangga. Long itu panjang, makanya long itu biasa tinggi-tinggi. Memang Sambas itu banyak muatan bahasa Inggris. Ada bahasa orang Sambas bilang kalau nggak kemana-mana tuh di rumah aja, namanya nogo. Iya nggak? Ada orang Sambas? Ada. ADB, ngapb? Ade. Ya, jadi kalau nggak pergi kemana-mana, di rumah aja namanya nogo. No artinya tidak, go tuh pergi. No go artinya tidak pergi-pergi. Jadi itu udah adopsi dari bahasa Inggris, masya Allah. Ya, jadi apa tadi kok nyimpang dari kesana ya? Oh iya, long life education. Rupanya ada yang fokus, masya Allah. Jadi proses belajar itu seumur hidup. Nah, kalau dalam bahasa agama, tolabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Ya,
Jadi kalau bahasa tetangga tadi long life education. Kalau bahasa agamanya yaitu minal mahdi talabul minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi belajar kita nggak pernah putus sampai kita masuk ke liang lahat. Jadi kalau sudah masuk liang lahat baru selesai belajar. Jadi jangan bilang udah tua, jangan bilang udah pensiun, jangan bilang udah sakit-sakitan. Enggak, belajar itu di mana aja, bisa di rumah, ya, bisa mandiri. Sekarang malah tutorial di YouTube itu banyak banget. Cuman jangan salah mengambil sumber, karena salah mengambil sumber nanti berakibat fatal dalam syariat. Ya, jadi syaratnya lillahi ta'ala, ikhlas. Yang kedua, bil ilm, dengan ilmu. Maka duduknya kita di sini pertama sedang tolabul ilm, sedang menuntut ilmu. Yang kita cari tolabul haq, ilmu yang benar. Ya, ilmu yang benar yang akan mengantar kita kepada mana? Tolabul akhirah. Tolabul akhirah. Jadi kita duduk lagi tolabul ilm, lagi menuntut ilmu. Yang kita cari tolabul haq, ilmu yang benar. Ilmu yang benar baru nganterin kita ke tolabul akhirah, mengantarkan kita ke akhirat, ke surganya Allah insya Allah. Ya, maka kita disuruh minta sama Nabi, suruh minta, kalau minta sama Allah minta surga Firdaus yang tertinggi. Ini kalau jamaah di Angkasa Permai udah apal nih, jamaah di MJF udah apal nih hadis, di Aduha mestinya juga udah apal tuh, karena Nabi nyuruhin kita. Fa'idza sa'altumullah, kalau kamu minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga Firdaus. Jadi kalau ibu minta masuk surga, jangan cuma bilang ya Allah masukkan saya ke dalam surga, jangan. Karena Nabi nyuruhnya surganya itu surga Firdaus. Jadi ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga. Surga yang mana? Surga Firdaus. Siapa yang nyuruh? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa perintahnya? Tadi Nabi bilang, Fa'idza sa'altumullah, kalau kamu minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah surga Firdaus. Di mana surga Firdaus itu? Di mana letaknya? Surga Firdaus letaknya di mana? Fa innahu awsatul jannah. Letak surga Firdaus itu di tengah-tengah surga. Jadi surga Firdaus terletaknya di tengah-tengah surga. Wa a'lal jannah, udah di tengah-tengah, wa a'la, dan tempat yang paling tinggi. Kalau a'la terletak, kalau a'la tertinggi. Jadi udah gak ada banding, Bu. Tertinggi. Jadi surga tertinggi itu surga Firdaus. Wa a'lal jannah. Lalu di mana tertingginya itu? Rasul menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, fauqahu arsur rahman. Fauqahu arsur rahman. Jadi surga Firdaus itu, saya ulangi, terletak di tengah-tengah surga, di surga yang tertinggi, fauqahu arsur rahman. Letaknya di atas surga Firdaus itu adalah arsy-nya Allah Ar-Rahman. Pengen masuk situ? Pengen ya? Makanya nuntut ilmunya kudu bener, sungguh-sungguh. Niatnya karena Allah, jangan karena yang lain-lain. Jaga tuh niat, karena niat itu kadang-kadang udah bener bergeser di tengah jalan. Kadang-kadang udah bener kita stay di majelis, pulangnya minggir, belok lagi. Bener, jaga niat itu, niat ikhlas tuh sulit. Menjaga keikhlasan jauh lebih sulit.
Maka inilah kita minta istiqomah. Fa'innahu fauqahu arsur rahman. Ya, jadi surga Firdaus itu terletak di tengah-tengah surga, di surga yang tertinggi, di surga tertinggi, di bawahnya arsy-nya Allah. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Maka ibu suruh minta itu. Maka saya ulang kali di mana-mana, tolong tinggalin kata-kata yang bertentangan dengan hadis. Jadi ketika ibu bilang ilahilas tulil firdausi ahla, itu kan kalimatnya wahai Tuhan ku tak layak ke surgamu. Itu gak boleh. Kalimat itu bertentangan dengan perintah Nabi. Nabi nyuruh minta surga Firdaus. Tapi kalimat yang kita senandungkan bertentangan dengan qaulnya Rasul. Maka terus kita tinggalin walaupun itu nyaman. Wahai Tuhanku tak layak ke surgamu, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku juga nggak kuat kalau masuk ke dalam nerakamu. Masuk surga tak pantas, masuk neraka tak kuat. Jadi mau ngapa? Cuman minta diampuni dosa-dosanya. Enggak. Orang Nabi nyuruh kok. Kalimat itu syairnya indah tapi bertentangan dengan qaul Rasul sallallahu alaihi. Nah, sekarang pertanyaan. Kalau ada qaulnya, qaul itu perkataan ya. Qaul manusia. Syairnya indah tapi bertentangan dengan qaulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu pilih yang mana? Ini ada kata-kata Nabi. Kata-kata Nabi pasti benar. Tapi ada kata-kata manusia yang indah tapi bertentangan dengan hadis Nabi. Ibu pilih yang mana? Kata Nabi. Ibu pilih yang mana? Kata Nabi. Kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau sudah kata Rasul itu Bu pasti benar. Maka kita disuruh mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngaji itu mesti harus ada change to progress, perubahan ke arah kemajuan. Jangan udah ngaji sama nggak ngaji nggak beda. Kau nih ngaji tak ngaji samu ya, tetap awel kata suami ibu. Kau nih ngaji tak ngaji samu ya, sholat telat. Kau nih ngaji tak ngaji samu ya, tak ada berubah. Jangan. Ngaji itu mesti merubah sikap, attitude, cara berpikir, cara pandang, cara tindak. Jadi ngaji mesti merubah. Ya Bu ya? Kalau kita ingin maju harus ada perubahan. Udah nggak usah ke arah-arah mana-mana. Iya, yang penting Ibu udah tahu kan? Iya, udah tahu. Perubahan ke arah kemajuan, change to progress. Jangan berubah, tapi change to regress, berubah ke arah kemunduran. Itu yang tadi, ngaji nggak ada ngaruh. Yang gibah jalan terus, ya kan? Yang suka fitnah jalan terus, yang posting nggak bagus jalan terus, berarti ngajinya nggak ngefek, rugi. Inilah maka kata Imam Syafi'i, andai kata Allah tidak menurunkan Quran yang 30 juz, cukup Allah menurunkan satu surah Al-Asr, wal asri, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang yang dalam hidupnya diisi waktunya untuk iman. Maka tadi Bu didahului, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih semua apa yang di langit dan di bumi, tasbih semua. Maka lisan kita nggak berhenti untuk tasbih. Malu sama lalat, malu sama cicak, malu sama nyamuk. Semua makhluk Allah yang di langit di bumi semua bertasbih. Nah kita malas tasbih.
Bertasbih terus, sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah semua yang ada di langit dan di bumi, semua bertasbih. Nah, tasbih yang terstruktur itu tasbih dalam sholat. Maka sholat, maka semua aturan sudah diatur oleh Nabi, dari mulai gerakan awal sampai gerakan akhir. Apa hikmahnya kita mesti sholat, Bu? Sholat itu pertama menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Andai kata di depan rumahmu ada sungai, kata Nabi, lalu engkau mandi 5 kali sehari di situ, masih adakah kotoran nempel di badanmu? Enggak ada lagi. Gitu. Maka orang sholat itu menggugurkan dosa. Dan sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu sudah kita bahas di awal. Maka hari ini kita akan lanjutkan, ya, dalam tolabul ilm menuju tolabul haq. Bagaimana sholat kita ini benar, cara takbirnya benar, jari-jari letaknya benar, cara sedekapnya benar, rukunya benar, sujudnya benar. Benarnya menurut apa? Kaidah yang sudah Nabi contohkan, bukan menurut contoh yang lain, contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita kemarin sudah ingat takbirnya gimana? Takbiratul ihramnya, maka seluruh tangan berdiri menghadap Baitul, seluruh tangan berdiri menghadap Baitullah, tegak lurus. Udah tegak lurus, nggak bengkok. Tegak lurus, coba tangannya diangkat semuanya. Tegak lurus. Jadi tidak rapat, tidak mekar, tapi agak renggang. Letakin di samping telinga. Lurus, Bu, jangan miring, lurus. Ya, samping telinga. Ini gerakan pertama. Yang kedua, boleh di samping ini apa namanya? Bahu. Ya, jadi menghadap kiblat. Semua menghadap Baitullah. Posisi kaki, saya ulangi nih. Jadi nggak ada lagi yang sholat kakinya rapat. Nggak ada yang sholat kakinya rapat, tapi renggang. Renggangnya semana? Nggak juga ngangkang. Enggak juga. Jadi jangan sampai nyari kaki orang begini-begini. Tapi pundak, ini pundak, kepala, pundak, lutut kaki. Pundak, ini pundak. Pundak ibu lurus dengan tapak kaki. Ya, ini pundak, ini kaki lurus. Makanya kakinya megar. Nih lihat begini. Dan tidak miring tuh kaki, tapi lurus menghadap Baitullah, lurus menghadap kiblat semuanya. Tapak kakinya lurus menghadap kiblat. Perutnya ditarik ke dalam. Jadi nggak ada sholat atau perutnya ngedelong ke depan. Jadi sebenarnya dalam sholat itu sudah ada gerakan BL, body language. Oh, tarik, lepaskan, tarik, lepaskan. Ya, singset. Maka ibu kalau posisi berdirinya udah benar, ibu sholat tidak akan pernah nguap. Sholat tidak akan pernah nguap. Jadi kalau nggak benar posisinya, baru takbir, angopnya udah 3 kali. Oke, sudah jelas, Bu? Jelas sampai di sini? Udah takbir, Nabi ngajarin letak tangannya. Ini saya ulangin lagi review karena banyak anggota baru nih, banyak jamaah baru. Ya, walaupun di buku udah ada, biasa kalau nggak dipraktekin bingung lagi. Letak tangannya itu setelah takbir, boleh setinggi telinga, boleh setinggi bahu, letaknya di dada. Ini dada, pegang dada, pegang. Semua pegang dada. Dadamu mana dadamu? Nah, jangan yang lain, dada. Nah, letak tangannya itu 3 posisi. Boleh di punggung. Di punggung. Ya, punggung. Boleh di pergelangan. Ini pergelangan. Boleh di lengan. 3-tiganya dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi sekali waktu maghrib ibu letakkan di punggung. Sekali waktu sholat isya boleh di pergelangan. Sekali waktu sholat subuh boleh di lengan. 3-tiganya dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi. Karena 3-tiganya dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ittiba. Apa? Ittiba. Ngikut.
ngikutnya sama Nabi. Kalau ngikut Nabi pasti bener. Pasti bener. Jadi nggak ada letaknya di sini. Nggak ada dalil, Bu. Ibu sholat Allahu Akbar ke sini, ada tuh orang Islam sholatnya begini. Nggak ada dalil. Ya, jelas. Nah, sekarang pun masih ada. Ada. Sekarang masih ada, cuman ibu tanglingo. Masih ada. Iya. Jadi itu tidak ittiba pada Rasul Shallallahu Alaihi. Oke, setelah itu Allahu Akbar, lalu baca doa iftitah. Doa iftitah dalam sholat ada 7. Tidak boleh dalam sholat menggabungkan dua doa iftitah menjadi satu. Yang sudah-sudah selama ini ada yang membaca doa iftitah, dua doa iftitah digabung. Contoh, Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar sama-sama. Lanjut, Kabi. Bu Darmi depan. Ya, stop situ ya. Pinter, Masya Allah. Jadi sampai situ aja. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Titik. Kalau ibu mau pakai wajar tuh tersendiri. Nanti tadi sholat maghrib misalnya sampai itu, ya maghrib pakai doa itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Ibu nanti bisa pakai doa iftitah yang lain. Misalnya Allahu Akbar wajjahtu, nggak pakai ini. Jelas. Lanjut, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu, bukan wa ana minal, wa ana awwalul. Itu lengkap dah di buku fikih. Mas saya mereview kembali. Ya, atau Allahu Akbar subhanakallahumma wa bihamdika. Itu mah doa kafaratul majlis. Allahu Akbar subhanallah. Apa? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. Subhanallah. Belum, ini masih doa iftitah, Bu. Doa iftitahnya ada 7 macam. Oke deh, itu dulu ya. Setelah selesai doa iftitah, ibu baca ta'awuz. Ta'awuz dalam sholat kalimatnya ditambah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ta'awuz dalam sholat, maka ta'awuznya gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafsi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafsi. Ya, baru basmalah, bismillahirrahman, baru Fatihah. Bukan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu baca alhamdulillah. Itu bukan ha, tapi ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ibu belajar Fatihah yang benar. Habis itu suratan. Lanjut gerakan ruku berikutnya. Allahu Akbar. Waktu ruku jangan lupa cengkeram lutut, tempurung kepala. Tempurung lutut, cengkeram. Ya, coba tangannya gini, dua-duanya. Sekarang cengkeram lutut ibu, cengkeram lututnya. Nah, waktu ruku tuh begitu, cengkeram. Lalu posisi tangan merenggang, tidak lurus, tapi merenggang, tapi jangan terlalu lebar. Supaya apa? Supaya posisi kepala sama pantat ini lurus. Ya Allah, enak bener Bu.
Maka Nabi bilang, kalau aku capek, aku lelah, aku memilih istirahat dengan sholat. Kalau kita telentang tebakin, iya enggak? Nabi itu kalau capek, milih istirahatnya sholatnya Nabi, Bu, pernah satu hari ini jatahnya Sayyidah Aisyah. Nabi itu kan gilir istrinya kan, malam di istri ini, besok di malam istri ini, dan semua istri Nabi menjadi istri surga. Masya Allah. Suami kita baru istri satu belum tentu masuk surga. Benar tidak? Iya. Rasul membina istrinya, semua istri Nabi sukses masuk surga. Itu baru sukses. Jadi sukses bukan berarti punya jabatan. Sukses bukan banyak harta. Sukses itu selama sampai ke surga. Makanya gilirannya Sayyidah Aisyah. Ada istri Rasul yang sudah sepuh, sudah tua, namanya Maimunah. Itu jatahnya Maimunah sering diberikan ke Aisyah. Maka Aisyah senang banget sama Bunda Maimunah. Karena jatahnya suka diberikan ke beliau. Gitu. Nah, tiba gilirannya jatahnya Sayyidah Aisyah. Tiba-tiba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Ummul Mukminin, izinkan suamimu malam ini untuk menjumpai Rabbmu. Bu, padahal jatahnya, ya kan masih muda. Aisyah itu jadi janda, artinya Rasul wafat itu Aisyah baru umur 16 tahun. Bayangin, Bu. Tapi karena permintaan suami yang dicintainya, Ibu tahu, Aisyah itu pencemburu. Kalau lagi marah sama Rasul, Rasul tuh tahu marahnya Aisyah. Jadi kalau lagi marah, beliau bilang demi Tuhannya Ibrahim. Tapi kalau lagi nggak marah, demi Tuhannya Muhammad. Jadi kalau lagi marah nggak mau nyebut Muhammad, demi Tuhannya Ibrahim. Sama-sama lah Allah, ya kan? Sama-sama Allah. Itu artinya Rasul tahu. Maka Rasul bilang Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tahu kapan kamu sedang marah, aku tahu kapan kamu sedang cemburu. Kalau kamu lagi marah, pasti kau akan berkata demi Tuhannya Ibrahim. Tapi kalau lagi nggak marah, kau akan berkata demi Tuhannya Muhammad. Masya Allah, Bu, ya. Aisyah sama Rasulullah itu mesra, Bu. Satu rumah tangga, Bu, gelasnya cuma satu. Iya. Jadi kalau minum gantian. Mau praktek enggak? Semua gelas masukin ke lemari. Kunci rapat-rapat. Mulai hari ini Papa, Mama, kita hanya satu gelas berdua. Hanya satu gelas berdua. Supaya apa? Kita makin hemat. Hemat Mama Lemon. Sunlight apa Mama Lemon? Mama Lemon ya? Enggak, soalnya produk Israel yang mana? Sunlight ya. Sunlightnya ada nggak masih di rumah? Selesaiin pakainya. Selesaiin pakainya, tapi jangan beli lagi. Gitu. Oh, barang udah dibeli. Iya ya, dia pakai. Habis itu jangan belanja itu lagi. Ya, Bu, ya. Ini hari ini juga insya Allah akan ada pertemuan nih di pertemuan nanti di Mujahidin ini dalam rangka penggalangan dana untuk Palestina. Saya lupa nama organisasinya. Kalau nggak salah nanti jam 11.30 ya, sampai ba'da duhur. Ya, Bu. Saya sampaikan kepada Ibu, alhamdulillah BKM kita juga udah kumpulin donasi. Kita udah transfer tahap pertama 70.300.000. Ini masih tahap berikutnya, kemarin udah masuk dari satu permata, Bu. Satu permata Limbung, saya acungin jempol, Masya Allah, satu permata itu sudah kumpulin 21 juta. Satu permata, Bu. Persatuan Majelis Taklim itu. Jadi Bu Umur kemarin laporan, Ustazah alhamdulillah ini udah terkumpul 21 juta. Setor ke PD, nanti PB langsung transfer ke pusat. Pusat langsung ke ACT, asid cepat tanggap. Ya, jadi kita bantu, sebisa kita bantu selain dengan doa. Jadi Rasul SAW satu gelas aja, Bu. Kalau minum bergantian. Aisyah dulu yang minum. Nanti Rasul mau minumnya mencari bekas bibirnya Aisyah. Masya Allah. Ibu pulang gitu nanti ya? Pokoknya di meja makan hanya satu gelas. Papa, aku aus, aku minum dulu. Setelah ibu minum, kasihkan ke suami. Pak, silakan minum. Ingat, Rasulullah SAW mencari bekas bibir. Oke, Bu. Dan setelah makan, Sayyidah Aisyah kan makan petang.
tangan, Rasul pakai tangan. Maka dicari tangannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ujung-ujung jarinya dijilatin sama Sayyidah Aisyah. Masya Allah Bu, Ibu pernah begitu? Makanya harus pernah. Kan kita harus ittiba. Harus ittiba. Lah Ibu kita ngasih contoh kok, masa kita nggak nyontoh? Ya? Oh kalau minum iya, kalau makan enggak. Kenapa? Meregak. Geli ya. Jadi jangan geli Ibu, jangan geli. Suami kita kok, Ibu itu akan rasa cinta Ibu kepada suami itu akan semakin, ya Allah. Ibu bilang sama Allah, ya Allah tumbuhkan rasa cinta di dalam hati untuk suamiku ya Allah, bukan untuk yang lain. Oke, Bu, sampai mana tadi? Ittiba sama Nabi waktu ruku, cengkeram lutut, cengkeram di lututnya, lalu punggungnya lurus dan maaf tangannya agak bengkok, ya agak long di apaan namanya? Dibengkokin gitu, jadi nggak lurus begini, tapi dibengkokin sehingga lentur, ya. Aduh nikmat banget Bu, masya Allah. Maka bacanya Subhana Rabbiyal Azim, subuh atau boleh juga subuhun Kudusun warabul malaikati waruh. Jadi ada beberapa bacaan. Oke lanjut. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya sama, lurus telinga atau lurus bahu. Letakkan tangan lalu baca Rabbana lakal ham. Boleh Rabbana lakal ham. Boleh Rabbana walakal ham. Boleh Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillah ala kulli hal. Sami Allah, maha mendengar engkau ya Allah, ya atas segala pujiannya. Jadi ada beberapa bacaan yang dibaca oleh Nabi. Boleh Rabbana lakal ham, boleh Rabbana walakal ham. Allahumma Rabbana lakal ham boleh, Allahumma Rabbana walakal ham boleh. Ya, jadi lanjut. Setelah itu sujud. Ketika sujud yang turun duluan apa? Turun duluan apa? Saya tanya, ketika sujud yang turun lutut apa tangan dulu? Nah, tangan dulu ya. Tangan dulu, bukan lutut. Jangan gedebruk baru tangan. Tapi tangan dulu, baru lutut. Jadi tangan dulu nyampe ke tempat sujud baru lutut. Ya, waktu sujud 7 anggota sujud kena masjid. Kena masjid, kena tempat sujud. Yaitu apa aja? Kening plus hidung. Dua tapak. Tangannya lurus ya. Waktu sujud juga lurus. Sejajar telinga atau sejajar bahu. Sama. Posisinya sejajar telinga atau sejajar bahu. Dan ketika sujud perutnya diangkat. Gak usah dikendorin, diangkat. Lalu tangannya direnggangkan, dijauhkan dari bahu. Tangannya dijauhkan dari bahu, tangannya lurus sejajar telinga atau sejajar bahu dan dijauhkan. Lengannya dijauhkan dari perut, dari lambung. Sehingga kalau ada anak kambing lewat, dia bisa melewati. Jadi longgar. Ya Ibu nggak usah cari anak kambing, lalu dikasih contoh. Coba bisa lewat nggak? Ya, itu itibar ibaratnya. Jelas Ibu? Jelas ya? 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki. 2 telapak kaki, 2 telapak tangan, 2 lutut, kening. Kening itu plus hidung. Jadi jangan sampai hidungnya kagak nempel. Kenapa nggak nempel? Lipstiknya takut kena talkum. Jadi kalau mau sholat sekat dulu lah tuh lipstik. Yang pakai cadar waktu sholat dibuka. Ya, waktu sholat cadar dibuka. Naikin dulu. Jadi waktu sholat harus terlihat wajahnya. Kecuali kalau sudah hari-hari pakai, tiba-tiba di kerumunan orang ramai, takut menimbulkan fitnah. Maksud saya laki-laki fitnah karena ibu sudah istiqomah, nggak apa-apa. Ya, baik. Sujud, ya, bacaannya. Kita baru masuk bacaannya. Dibuka di halaman 2 8 itu
Sujud. Ya, 3, 4, 7. 3, 4, 7. Oke, setelah 3, 4, 7 kan tadi sudah saya jelasin posisinya, tangan jatuh duluan, kemudian bertopang pada 2 tapak tangan ketika akan bangkit. 7 anggota tubuh harus menyentuh masjid tempat sujud. Sekarang bacaannya 3, 5, 7. Bacanya 3, 5, 7. Pertama, Subhana rabbiyal a'la. Enggak pakai wabihamdi. Berapa jumlahnya? Salasan. 3 kali. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Beliau terkadang mengulangi bacaan tersebut lebih dari 3 kali. Jadi gerakan ruku, gerakan sujud itu lamanya hampir sama. Ruku dan sujud lamanya hampir sama. Salatnya Nabi antara ruku dan sujud lamanya hampir sama. Jelas? Jadi subhana rabbiyal a'la. Boleh juga ibu baca yang kedua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi Allahumma gfirli. Jadi boleh baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi rabbighfirli. Boleh waktu sujud. Oke. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, segala puji bagimu ya Allah, ampunilah aku. Rabbighfirli. Dibaca berulang-ulang. Samanya boleh 3, boleh 7, boleh 5. Ya. Yang ketiga, boleh baca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Maha suci dan maha agung Rabb seluruh malaikat dan Ar-Ruh. Ar-Ruh itu malaikat Jibril. Kemudian yang keempat boleh baca Allahumma firli dambi kullah. Allahumma firli dambi kullah. Dikkahu wa jillah. Wa awalahu wa akhirah. Wa alaniyatuhu wa sirrah. Allahumma firli dambi kullah. Dikkahu wa jillah. Wa awalahu wa akhirah. Wa alaniyatuhu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah segala dosaku. Semua dosaku kullah. Baik yang kecil maupun yang besar, yang telah lalu maupun yang akan datang, yang aku lakukan secara terang-terangan maupun yang secara sembunyi-sembunyi. Ada nggak dosa yang terang-terangan? Ada. Udah tahu itu nggak boleh, tapi jelas dilanggar. Oh, sekarang banyak maksiat yang dilakukan secara terang-terangan. Kalau dulu Bu, rasa malu kita masih besar. Sekarang rasa malu udah bergeser, Bu. Malu-maluin. Kalau Nabi bilang al-haya'u minal iman, malu itu bagian dari iman. Sekarang rasa malu itu hampir dicabut dari dada, sehingga orang tak tahu malu deh. Yang bermaksiat pun bangga. Pacaran rangkulan padahal belum mahram. Bukan muhrim, belum mahram. Iya, tapi udah gandengan kemana-mana, cipika-cipiki. Itu bulan Masya Allah, ulang tahun Asanti. Tukar. Iya. Begitu yang terbuka belahannya, Masya Allah. Ya, kemudian laki perempuan yang bukan mahram cipika-cipiki. Ya, dan kita melihatnya nggak risih. Itu dosa terang-terangan. Ada yang dosa sembunyi-sembunyi. Ya, surah yang kelima boleh baca Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibriyah wal Azamah. Maha suci Allah yang memiliki segala kekuasaan. Jadi kekuasaan semua milik Allah, termasuk Israel. Ya, Israel itu adalah kekuasaan Allah. Ketika Allah mau cabut kekuasaannya, Allah akan cabut nanti dulu lantakan. Bagaimana dulu tentara bergajah dihancurkan oleh Toiron ababil, burung-burung kecil, hancurin. Tentara bergajah dan dipimpin oleh Abraha yang mau hancurkan Ka'bah. Allah nggak ridho. Kemarin ada YouTube yang menyiarkan apa?
suara azan, orang sholat ramai di Masjidil Aqsa. Ya, itu malaikat diutus Allah. Allah juludan tarawunaha. Malaikat Allah turun ke muka bumi untuk bantu tentara kita Israel, tentara Palestina. Allahumma ansuril Islam fi Palestina. Allahumma ansuril Islam fi Palestina. Allahumma ansuril Islam fi Palestina. Semoga Allah menolong daripada pejuang-pejuang mujahidah di Palestina. Ibu lihat bayi, kagak ada nangisnya, Bu. Luka di mana-mana ketika dibasuh, Bu, tidak ada titisan air mata lagi. Kering sudah air matanya. Ada yang bayi ketika diperiksa sama dokter, Bu, karena dia sudah tidak ingin siapa-siapa lagi. Dia hanya berharap kasih sayang dari dokter. Lalu dia tumbuhkan kepalanya di tangannya dokter. Masya Allah. Ya, Bu, ya. Jadi Allah nih lagi kasih pelajaran terjadi di sana. Allah lagi ketuk hati-hati umat Islam di Indonesia untuk menumbuhkan rasa cinta bahwa umat Islam itu bersaudara. Kal jasadil wahid, persaudaraan kita seperti satu tubuh yang satu. Pejuang yang 16 tahun syuhada, Masya Allah, wangi jasadnya. Itu terjadi ketika tsunami di Palu beberapa tahun yang lalu. Orang-orang nggak bumi bergerak. Apa tanah bergerak namanya? Likuifaksi, bergerak. Ya, ada satu jenazah, Bu, yang lain pada membusuk, bengkak, ketemukan di mana-mana, bau aroma busuk. Ada satu gadis, Bu, dia pakai cadar, 14 hari jenazahnya baru ditemukan. Auratnya dari ujung kaki sampai ujung kepala tidak terbuka. Cadarnya pun tidak terbuka. Jasadnya masih utuh. Tuh, jadi Allah muliakan jasad-jasadnya. Orangnya karena lillah, maka Allah akan muliakan dunianya, jasadnya Allah akan jaga. Ya, jadi Masya Allah. Jadi wangi, harum. Darahnya sudah itu wangi. Beda dengan pasukan Israel. Naudzubillah min dzalik. Itu siapa? Yang dulu melarang azan di Turki. Siapa? Kemal Atatürk. Ibu tahu sampai hari ini bumi aja nggak mau nerima, Bu. Itu untuk kuburan beliau nggak ada yang mau nyolatin, Bu. Bau busuk, Bu. Sampai berhari-hari, berminggu-minggu nggak ada yang mau nyolatin, Bu. Akhirnya apa, Bu? Dimakamkan. Orang dipaksa untuk nyolatin beliau. Ulama-ulama pada nolak untuk nyolatin. Karena ini penghina Islam, Bu. Ya, sampai azan di Turki nggak boleh azan pakai bahasa Arab. Azannya harus pakai bahasa Turki. Jadi liberalisme besar-besaran. Ini sekarang yang alhamdulillah terpilih kembali beliau. Erdogan memilih yang ketiga kali. Terpilih ketiga kali. Itu ada anak TK ngirim surat ke beliau, ke Erdogan. Dia bilang apa? Supaya Erdogan datang mengambil rapotnya, karena dia sudah tidak punya ayah. Dia bilang sama bu gurunya, "Bu guru, tolong tuliskan surat kepada Bapak Erdogan supaya dia mengambilkan rapot saya, karena saya sudah tidak punya ayahku, pengganti ayahku." Ibu mau tahu? Erdogan datang, Bu, ngambilkan rapot mereka nih, Masya Allah. Tuh kalau orang punya hati, Bu, lembut hatinya, Bu. Kita pengen hati-hati kita lembut, ya. Masya Allah. Jadi jiwa sayang itu luar biasa. Yang pada akhirnya apa? Ketika dimakamkan, lompat Allah. Bumi kagak mau terima, dipaksa lagi, lompat lagi, Bu. Ya Allah, Bu. Ini depan mata kita lihat tuh. Allah kasih fakta biru, ya ulil absor. Dengan matamu kau lihat kejadian itu. Bisa nggak kamu ambil pelajaran? Akhirnya apa, Bu? Dikasih beban berapa ton? 40.000 ton apa ya? Supaya tidak melompat ke jenazah. Dan makanya kalau ibu dari situ nanti keluar, ibu akan dikasih parfum, disemprotin parfum, karena bau busuknya melekat di badan ibu.
di pakaian ibu. Bayangin loh. Naudzubillah min dzalik. Itu intibar, Bu. Apa yang terjadi di sana jadi pelajaran buat kita. Apa yang terjadi di Palestina pelajaran buat kita. Ambil pelajaran. Ini saatnya Allah sedang membangun ukhuwah umat. Biarlah mereka yang jadi syuhada. Apa yang bisa kita bantu? Mereka butuh rumah sakit. Kita udah bikin rumah sakit di sana, tapi rumah sakit kita dibombardir juga. Ya, jadi insya Allah Allah mansuril Islam wal muslimin. Sahabat-sahabat juga dulu bertanya, ya Allah, kapan nasrum minallah, pertolongan Allah datang? Sampai mereka bertanya, pertolongan Allah sangat dekat, akan datang kemenangan. Ya Bu, baik. Jadi subhanadil jabarut wal malakut wal kibriyah wal azamah. Maha suci Allah yang memiliki segala kekuasaan, kerajaan, kesombongan dan keagungan. Jadi yang berhak sombong hanya Allah. Ibu jangan sombong, nggak boleh, karena itu pakaian Allah. Sombong itu pakaian Allah. Kalau kita pakai dolim, ya. Yang keenam, Allahumma ini a'udhu biridomin sakhotika wa a'udhu bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la sana'a alaika anta kama asnaita ala nafsik. Jadi boleh ibu baca, ada 6 bacaan, ibu apalin tuh. Ibu apalin daripada ngapalin lagu-lagu. Oke? Ya, daripada ngapalin syair, apalin doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian, anjuran memperbanyak doa ketika sujud. Jadi waktu sujud banyakin doa, karena waktu yang terbaik, waktu yang terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika seorang sedang sujud. Jadi waktu sujud posisi paling dekat seorang hamba dengan Allah, maka mintalah. Tapi Kak, saya ulangin, kalau sholat berjamaah jangan jauh daripada komando imam. Kalau sudah imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar kata imam, Allahu Akbar. Jadi jangan sampai lama ibu imam sudah baca tahiyat setengah, ibu masih nungging. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau berjamaah harus ikut imam. Kalau sendiri boleh ibu lama-lama. Baik. Lanjut. Halaman 360. Ketika bangkit dari sujud, lalu duduk di antara dua sujud. Jadi setiap ibu akan bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud. Posisi duduknya ada 2. Satu posisi duduk iftirosi, yang kedua posisi duduk iqa. Apa? Iqa. Posisi duduk iftirosi, kan pantat ibu letakkan di telapak kaki kiri, yang kanan tegak berdiri. Kaki yang kiri dilepekkan, ibu duduk di atasnya, yang kanan tegak. Itu iftirosi. Kalau iqa, ibu tegakkan dua-duanya. Ini berdiri, 2 kaki sejajar rapat, berdiri dua-duanya. Tumitnya kayak pantat ibu diletakkan di atas, begini. Ini tegak, rapat. Itu namanya duduk iqa. Dua-duanya boleh. Di atas tumit, boleh, bukan mau praktek. Iya. Buku siap boleh mau praktekin? Masya Allah. Oh iya, ini Bu, saya kenalin Bu. Ini sahabat saya, ini mantan. Boleh berdiri Bu, izin? Ini saya kenalin Bu. Ini kerudung hijau. Ini namanya Bu Setia. Bu Setia. Bu, aku setia. Ya, aku setia ya. Aku setia. Ini calonlah anggota legislatif. Amin. Ya, itu dulu tentara Bu. Waktu saya ceramah dulu saya masih kurus. Ya, jadi lapor komandan. Kalau saya ceramah di tempat kantor beliau, lapor komandan, maaf belum pakai kerudung. Jadi saya pakai kerudungnya ketika ngaji doang. Karena dulu tentara belum boleh pakai kerudung, polisi belum boleh pakai kerudung. Ini alhamdulillah banyak kemajuan. Tentara kita Polwan sudah boleh pakai kerudung. Jadi beliau dulu kalau ngaji nggak pakai kerudung, karena pakai baju dinas tentara. Lapor komandan, saya tidak pakai kerudung. Nanti kalau pengajian juga baru pakai kerudung. Alhamdulillah takdirkan beliau sehat dan beliau ingin mewakili kaum perempuan. Ya, beliau dari PKS. Ya, baik. Terima kasih. Monggo duduk. Ya, nanti nomornya ibu lah kenalin seorang. Nanti saya jawab papanya. Nanti ada bawaslu saya dirangkap. Tapi enggak, ini saya cuman
mengenalkan beliau di antara jamaah kita insya Allah. Jadi mantan tentara yang masih aktif, masih sehat, ingin mengabdikan pemikirannya, kemampuannya untuk bangsa dan negara. Ya, saya doakan semangat berjuang. Takdir Allah pasti Allah berikan yang terbaik. Ya Bu ya, baik. Siap. Oh, sujud. Sujud apa duduk? Oh gitu. Ini ada permintaan dari Bu Mutiara. Ini lama nggak ketemu Mutiara tuh yang hilang. Jadi sujudnya gini Bu. Ya, tapi kan ibu nggak lihat di belakang ya. Nanti jangan praktek aja lah ya. Nanti praktek pakai itu meja. Kalau sekalian geser meja saya duduk. Itu geser meja ya. Tapi intinya saya ulangi. Intinya waktu jatuh. Waktu mau sujud yang jatuh duluan tangan. Tangan ya. Tangan langsung letaknya di samping telinga, di tapaknya. Tetapnya tangannya lurus ya, rapat ya. Kalau takbir agak renggang, tapi waktu sujud lurus, rapat ya. Letaknya di samping telinga atau samping bahu. Lalu tangannya tidak boleh apa ini namanya? Ya, ke lambung. Tidak boleh merapat ke lambung, tapi menjauh dari lambung dan agak bengkok. Dan ini harus rongga. Andai kata ada anak kambing bisa lewat. Ada kucing. Anak kambing. Bukan anak kucing. Anak kambing. Kalau anak kucing mah kecil amat. Anak kambing. Artinya rongga. Biasa cucu masuk. Ya? Oke. Itu ya Bu ya. Nanti kalau terakhir kalau udah selesai nanti kita praktek. Baik. Ya, duduknya itu duduknya ada dua, duduk iftirasi dan duduk jadi iftirasi itu lah, tapi kan nanti saya nggak bisa nyentuh dia. Iya, nanti aja lah Bu ya. Ya, nanti aja ya. Tapi intinya, atau ada yang mau merapekin? Cewek lah ya, yang masih muda yang bisa naik. Yang muda, yang kecil, si adek. Nah, sini sayang. Ya naik deh, Masya Allah. Nah, Bu, ini liatin ya, apa mejanya digeser? Tolong dibantu. Ini mantan tentara, mantan polisi kita. Sini Bu, Masya Allah, biar paham sekalian. Iya. Jadi kiblatnya kan ke sana. Ya enggak apa, enggak ada kiblat enggak apa-apa. Izin Bu ya, ini bukan enggak sopan. Bisa naik pakai kursi saya. Ya. Satu. Oh ya. Bismillah. Oke. Dalam posisi berdiri. Berdiri dulu. Bismillah. Oke. Bu liatin ya. Ibu udah selesai. Adik tadi sudah selesai baca surat kan? Udah rukuk sampai Allah liman hamidah. Sekarang mau posisinya mau sujud. Ibu liatin. Allahu Akbar. Tangannya langsung letakkan di sini. Oke? Ya Allah. Nah, langsung. Nah, nih Bu, maaf ya. Tangannya maju. Sekarang gerakan pertama tangannya lurusin dengan telinga. Jarinya lurus. Ntar dulu sayang. Ini telinga, mana telingamu? Lurus ini rapat, jarinya rapat. Nah, ini diangkat, agak menjauh dari lambung, gitu. Maju lagi kepalanya, kepalamu kurang maju. Maju lagi. Ini agak menjauh terus. Nah, jadi gini Bu. Ini kalau anak kambing lewat ini bisa. Gitu Bu. Jadi maaf ini perut nggak boleh kena dengkul. Nah biasanya ibu kan ketemu tuh perut sama dengkul, itu nggak boleh. Jadi ini jauhin. Ini siku jauhin dari lambung, di lambung menjauh. Ya. Kemudian ini longgar. Ini
gitu. Ini posisi sujud yang benar. Jadi 7 anggota sujud, dia udah tersiksa dah Bu. Sabar sayang, sabar. Nasib. Ini kata ikut emak sekali jalan. Ini. Oke, ini tadi sejajar telinga, sekarang sejajar bahu. Ujung jarinya sejajar bahu. Ini tadi kan telinga. Nah, bahu. Oke. Ini mundur dikit. Nah, jadi ini longgar Bu. Ini longgar nih. Ini longgar nih. Anak kambing bisa lewat. Jelas? Jelas ya? Oke. Sekarang duduk. Allahu Akbar, duduk. Duduk pertama infirosi. Adik ada di sini. Nah, biar ibu lihat tapak kakinya. Ngapa Ki? Ngapa? Inspirasi. Enggak gitu saja. Video enggak ada kan dia? Yang kanan tegak. Video enggak ada. Yang kanan tegak. Nah, yang ini dudukin. Ngelepet. Nah, begini inspirasi. Pantatnya di atas tapak. Kaki di kiri. Ya, jelas Bu? Nah, yang kaki kanannya berdiri. Oke. Nah, itu nggak masalah. Kalau sakit ya itu bisa. Ya, kalau sakit ya itu. Ini duduk iftirosi. Yang kedua duduk iqa. Dia duduk iqa. Sekarang posisi duduk iqa. Oke? Tegak dua-duanya. Nah, ini duduk iqa. Dirapat. Ini berdiri. Jadi di atas tumit. Pantatnya di atas tuh tumit. Ini duduk iqa. Jelas? Udah kasihan tadi. Paham Bu? Jazakallah sayang. Masya Allah. Jangan jerah ya. Nah, kalau yang maaf yang sakit, yang mau kursi sebisanya nggak masalah. Nggak apa-apa dia nanti. Ketika sujud yang kedua akan berdiri, disunahkan duduk dulu. Jadi jangan sampai langsung berdiri. Berarti ibu sholatnya nggak itiba. Ini saya masih banyak lihat ibu-ibu sholat, tapi pada saat akan berdiri tidak duduk dulu, duduk istirahat. Karena Nabi contohin itu pasti bagus. Duduk istirahat, baru berdiri. Masya Allah, pintar-pintar ibu. Oke Bu, ini waktunya tinggal 3 menit. Oke, setelah itu bangkit dari sujud akan berdiri. Maka ketika akan berdiri, setelah duduk istirahat, kedua tangannya, badan kita bertumpu pada 2 tangan. Ya, dan disunahkan tangannya mengepal. Jadi kalau ibu sudah selesai duduk iftirosi tadi, istirahat, akan berdiri. Jadi jangan begini. Ini ada ibu yang begini nih. Ya, begini, ya nggak? Ada tuh yang saya lihat gitu. Terus gini. Nggak boleh. Artinya kita nggak itiba. Kalau itiba sama Nabi, lihat. Setelah duduk istirahat, akan berdiri, maka tangannya bertumpu ke badan kita bertumpu pada 2 tangan. Ini tangannya mengepal. Ya. Jangan pantat dulu. Iya ada ini tuh Bu. Nggak boleh. Jadi nggak boleh. Jadi bertumpu pada 2 tangan. Lihat. Jadi waktu habis duduk istirahat, mau berdiri, tangannya mengepal. Badan kita bertumpu pada 2 tangan. Terus berdiri. Jadi jangan iya, gitu ya. Oke, baru letakkan lagi. Posisinya sudah tulang-tulang pada tempatnya, baru bacaan. Sampai di situ dulu Bu. Nah, Ibu, izin. Bagi yang ada sakit, Ibu sebisanya. Jadi nggak ada harus dipaksa, harus seperti itu enggak. Ibu mau duduk boleh, di kursi boleh, baring juga boleh.
sebisanya. Ini saya bahas yang normal. Bukan berarti ibu tidak normal. Artinya kendala sakit. Ada rukhsah dari Allah. Oke, Bu, sampai sini dulu ya. Sampai gerakan sujud dan kita pada posisi sekarang berdiri setelah 2 sujud. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Selanjutnya mic ini kita serahkan kepada gurunda kita, Ibu Mu'alimah, untuk bacaan daripada Al-Quran kita, ya Bu ya. Semoga kita diterangi oleh Al-Quran. Sholat kita seperti baginda Rasul. Kalau ada kekurangan, mohon maaf yang selebar-lebarnya. Dan saya akhiri dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, ada lupa sayang. Ini ada sahabat kita yang sedang diuji oleh Allah, yaitu keponakannya Mbak Yasmin, namanya Muhammad Fahri Oktaviano bin Jajang, dan Ibu Mbak Sri Sundari, yaitu siapanya nih, Ibu Marni binti Karno Kamidi. Oh, Masya Allah, udah pulang kah? Jazakallah Mbak Ani. Bu Eli udah pulang dari ya? Oh, Masya Allah Bu Eli, Masya Allah. Semoga umrahnya mabrur ya. Umrahnya mabrur, sa'inya masykur, wadamban makur, watijaratan lan tabur ya. Dan terjaga kemabrurannya, alhamdulillah ya, Masya Allah. Kita doa bersama-sama Bu. Kita baca 7 kali ya untuk saudara kita, yaitu Muhammad Fahri Oktaviano. Semoga Allah mengangkat seluruh sakitnya, memberikan kesembuhan yang tiada meninggalkan bekas, dan semoga sakitnya menjadi keberkahan buat dirinya. Saatnya Allah sedang membersihkan seluruh dosa-dosanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul azim Rabbul arsyil azim ayyasfiyaka. As'alullahal 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 azim Rabbul arsyil azim ayyasfiyaka. Ya Allah, aku meminta, kami meminta kepadamu ya Allah, penguasa yang agung, agar engkau sembuhkan dia, yaitu Bapak Muhammad Fahri Oktaviano dan Ibu Marni binti Karno Kamidi. Jadikanlah sakitnya membawa keberkahan buat dirinya, engkau gugurkan seluruh dosa-dosanya, engkau sembuhkan dia seperti sedia kala, jadikanlah umurnya menjadi umur yang barokah. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekian Ibu, demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.